Buktinya ada di surat An-Naml 91. Tolong dibaca. Baginda Rasulullah, sorry, aku nggak bisa. Baginda Muhammad ya, dia disuruh untuk menyembah Allah negeri Mekah, bukan Allahnya orang Yahudi. Nah, jadi jelas Tuhan yang kalian sembah beda dengan yang kami sembah. Jelas Kristen dan Yahudi sama Tuhannya, yaitu Bapa. Sedangkan yang disembah Islam itu Allah negeri Mekah. Jelas bukan Allah yang kami sembah dan juga orang Yahudi sembah. Sudah boleh saya bantah? Tunggu dulu Juma. Kau tuh dari tadi ngoceh terus kau Juma. Saya kan bertanya, Bung. Iya, dari tadi kan kau bicara terus, kita diam. Itu lagi nih. Sekarang gini suruh ditanggapi tuh. Suruh ditanggapin dulu. Sabar ditanggapi dulu. Aduh. Suruh dia nanggapin dulu tuh itu. Saya buktikan ya. Tuhannya orang Yahudi mengatakan begini dalam Yesaya 22:14. Tetapi Tuhan alam semesta. Pertanyaan saya, apakah Tuhan alam semesta itu bukan Tuhan untuk alam Mekah? Tuhan alam semesta ya tentu dia Tuhan untuk alam juga. Ya. Bagus, terima kasih. Anda sudah ngaku, Anda nggak paham. Sabar, saya kan giliran saya ini kan. Saya kan cuma bertanya, kasih waktu pada Anda, ya kan ya. Ketika Tuhannya Abraham itu Tuhan segala negeri, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada penyembah berhala di Mekah itu, yang banyak patung-patungnya kayak patung Yesus, patung Bunda Maria itu. Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka para penyembah patung, wahai kalian orang-orang Quraisy penyembah berhala, aku tidak menyembah sembahan kalian. Aku menyembah Tuhan negeri ini. Tuhannya negeri ini. Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya negeri Makassar. Tuhannya negeri Malaysia. Tuhan Rabbus samawati wal ar. Apakah ketika dikatakan aku adalah Tuhan Israel, Eloah Israel, apakah artinya hanya Tuhan untuk Israel saja? Kecil kali. Itu satu. Yang kedua, kami umat Islam bukannya mau kemudian mengakui bahwa Tuhan kami wajib mutlak. Tidak. Tapi Anda baca Kejadian 17 tadi. Inilah perjanjian kekalku. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu. Tuhan anak-anakmu. Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku. Lah ente siapa Cak Ayu? Tiba-tiba dari barat. Bawa agama dari barat, menyembah kepada dewa Zeus yang mengaku kemudian mengambil kitabnya Yahudi. Lantas Anda membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Ente siapa? Tuhan lu dilantik. Hanya lo. Sabar. Bang Tuhanmu, Tuhan. Iya, memang kami menyembah kepada hanya Tuhan yang negeri Mekah. Hanya. Iya. Hanya Allah Tunggu dengarkan. Makanya kau harus ngerti. Innama umirtu an a'budu rabb hadzihil balada. Makanya kau ngerti, jangan kau pakai terjemahan. Kau ngerti bahasa aslinya supaya kau ngerti apa kandungannya. Terjemahan itu translate dari Arab ke Indonesia, bukan menjelaskan kandungan. Jadi kalau kau cuma umat terjemahan mau mengertikan Al-Quran, mana ngepek. Nabi Muhammad ditawarkan kemudian oleh orang-orang yang Quraisy pada saat itu untuk menyembah kemudian sembahan-sembahan mereka, kabilah-kabilah yang menyembah patung-patung yang ada pada saat itu. Apa kata Nabi Muhammad? Aku diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan negeri ini. Maksudnya Tuhan yang menciptakan negeri ini. Siapa itu? Allah. Rabbus samawati wal ard. Makanya Islam, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yesaya 22 juga mengatakan, nomor 14, pencipta langit dan bumi itu semesta alam. Pencipta semesta alam. Berarti kalau pencipta semesta alam berarti Tuhannya negeri Indonesia, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya negeri Israel, Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Amerika. Siapa dia? Rabbus samawati wal ard. Sedangkan Tuhan lu, Tuhan yang baru dilantik keluar dari kubur. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Allah, agar menjadi Tuhan untuk aliteng. Oke, Bang Juma. Silakan. Sedikit saja. Yang ringan saja Bang Juma, yang ringan saja ya. Ya, kita sekarang ini jadi membandingkan ini karena Bang Juma membandingkan Tuhan ya. Oke,
Anggap aja Bang sama. Al KTP, host, saya permisi dulu ya. Ini sudah azan di tempat saya. Oke bang, nggak apa-apa bang. Iya, Jen. silakan. Sholat dulu, sholat Terima dulu. kasih. Bye bye. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Nah, simpel aja lah Bang Jumat. Karena Bang Jumat kadang-kadang benar. Bantah kadang-kadang dulu benar. kejadian Oke. 17, bantah dulu perjanjian Ada kita. yang panas Ya, nih. sebentar Ada Bang yang Jumat. panas Assalamualaikum. Lawak kali. Yang ringan saja Bang Jumat gini. Bantah itu yang tadi. Tuhannya. Oke. Kita urutkan dulu dari Abraham ya. Kita berpisah di Ismail dan Ismail dan Kok berpisah Ishak, di ya? situ? Keturunan Kita Abraham. tunggu Ya, dulu. Kamu itu asal urutkan ngomong. saja, Kita berpisah Ih, sejak ada saya Kristus baru dilantik bicara jadi di Tuhan. demo ini, Hei, nggak ada Eh. ini. Tunggu. Saya bicara dulu. jangan kau mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kristen itu lahir dari Tuhan yang dilantik, bukan Tuhannya Yahudi. Ada-ada aja. Itu kan asumsimu. Sejak kapan kitabnya Yahudi untuk kalian? Sejak kapan? Saya masih sedikit Sejak bicara. kapan? Dirimu Enggak, jangan kau dusta Tuhan di Yesus sini. itu orang Akui Yahudi. bahwa Kristen punya Tuhan, nanti ada yang mati keluar dari kubur. Akui. Oke. Tuhan Yesus datang. Yahudi. Udah sukamu. Tuhan, Menang kamu Tuhan cuma menang. datang. Nih, Tuhan oke. datang pada saat Abraham itu menyatakan diri kepada keturunan Abraham, bukan kepada Ya kalian. untukmu makan semuanya makan nggak apa-apa. Oke. Nah, Tanya gitu aku. dong. Harus Makan lurus. semua, nggak masalah. Kalau Anda agamanya Pertanyaan benar, dulu. jangan menyesatkan ya. Jangan menyesatkan. Dengar dulu. Yang dilakukan Yesus. Pirasti. membuat Nih, Gantian Karina, Ada- gantian. sebentar. Ada seseorang ya yang melakukan mukjizat di luar dari yang pernah dilakukan manusia di muka bumi ini. Siapa itu? Yesus. Nah, sekarang sama-sama kamu bilang rasul. Yesus itu rasulmu. Nah, Muhammad rasulmu. Coba bandingkan dulu. Mana pernah manusia melakukan mukjizat menghidupkan orang mati? Di bumi ini yang kami tuhankan itu, yang kamu tidak setuju juga kami tuhankan, di mana ada? Coba bandingkan dulu. Itu aja ringan kan? Ringan. Apa Jawab. sih? Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, diterangkan dalam Al-Quran biiznillah, atas izin Allah. Yesus mengatakan juga hal yang sama, Petrus juga mengatakan hal yang sama. Kisah para Rasul 2:22. Petrus itu muridnya Yesus. Dengar Petrus dulu, muridnya Yesus. justru karena itu makanya saya terangkan samamu. Di Kisah para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, orang Israel, ente kan bukan Israel. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud di sini adalah Yesus dari Nazaret yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Jawab dulu Allah itu. melalui perantaraan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Nabi yang melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Al-Quran juga diterangkan. Aku membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Yohanes 5 nomor 30. Tuhan ada dalilnya Bang Dijawab Suma. sama dia, Yohanes nggak dijawab. 5 Ringan nomor itu loh, 30. ringan banget. Dengar Nih, 36. anak TK itu anak TK. Coba Saya bandingkan, sudah Rasul. menjawab. Kau katakan Sama-sama siapa Rasul. manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Saya jawab Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan biiznillah. Islam itu Apalagi? mengimani Isa itu adalah Yesus. Lah, kamu kan bertanya siapa nabi yang sama seperti Yesus? Saya jawab biiznillah. Nah, sekarang saya balik tanya samamu. Pertanyaan yang sangat-sangat simpel. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam dikatakan dalam Yesaya 32:39, Maha hidup, Maha mematikan. Al-Quran surah Yasin, Maha hidup, Maha mematikan. Sekarang, Betul? Hidup. ya, sekarang saya tanya. Hidup. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang di mana? Sekarang di mana dia Tuhan itu? Hidup. Tolong kau tunjukkan Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam pernah mati. Sama seperti Tuhanmu yang pernah dibunuh orang. Jawab. Simpel kan? Sudah bangkit. Sederhana bukan? Saya kan Cuma, nggak ada. sudah bangkit. Saya tidak tanya bangkit. Saya Karena tidak tanya Anda bangkit. tidak mengimani Saya tidak tanya arti bangkit. Saya tanya, tolong kau tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi, di mana Tuhannya Yahudi Itu pernah mati. saja. Tunjukkan Terlalu kepada tinggi. saya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. Terlalu tinggi Tuhannya kita dibanding Rasulmu. Tuhan dibandingkan dengan Rasul. tinggi. Gila, orang gila. Udah, Tuhan itu dibandingkan aja. dengan Rasul. Kau sakit kau. Sakit kau.
Tuhan kau bandingkan dengan Rasul. Kau Intinya tuh gini, tunjukkan Yesus kepada saya. itu Dengar. Tuhannya, tapi bukan Nabi Ini Isa, mau Bang ini Juma. giliran saya bertanya. Sabar ya, saudara ya. Kamu sudah Kamu mengatakan bertanya mulu siapa deh dari nabi? tadi. Sabar dulu. Siapa di mana nabi yang sama seperti Yesus? Saya tunjukkan Iya, kita Al-Qur'an persamakan dulu bismillah. sama-sama rasul. Sama. Anda mengatakan Oke. Yesus rasul. Dia membuat mujizat, kemudian menghidupkan orang mati. Kemudian rasul saya balik nanya sama kau. Ini berbicara mengenai konsep kebenaran kan? Tuhannya Yahudi maha hidup, Tuhanku maha hidup. Tuhannya Yahudi maha mematikan, Tuhanku maha mematikan. Tuhanmu dihidupkan dan dimatikan. Tolong kau tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka itu bisa mati dan bisa dihidupkan. Al-KTP mengimani bahwa Yesus Mana? itu utusan. Mana? Coba mana? Utusan itu kami Lari dia. tuhankan. Salah kan? Lari Udah dia sepakat. teman-teman. Lari dia, lari. Jawab dulu bukan Saya bertanya. Bang Juma. Tuhannya Yahudi menghidupkan dan mematikan. Yesaya 32:39. Akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Al-Quran surah Yasin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah sekarang Tuhanmu dimatikan dan dihidupkan. Buktikan kepada kami bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan kami. Di mana Tuhannya Yahudi? Jangan ke Islam. Tuhannya Yahudi aja dulu. Di mana Tuhannya Yahudi mati dan dihidupkan? Tunjukkan. Ya, dengar ya. Itu di sesama Yahudi Bu Karyana, Bu Karyana, Iya. saya sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Mila, Bunda Nadia. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Bunda, Iya Bunda. Masya Allah. saudara-saudara semua. PR pertama tadi kamu tidak bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan bahwa dia akan menjadi Tuhannya orang Arab dan Tuhannya orang Yahudi. Kamu nggak bisa membatalkan itu, tidak ada dalil. Yang kedua, kau buktikan kepada kami, di mana Tuhan kami itu mati dan dihidupkan seperti Tuhan kau yang kau sembah keluar dari kubur. Silakan. Memang tidak ada lah. Tidak ada. Berarti Karena Tuhanmu berbeda. itu Tuhanmu itu itu enggak. Yang berbeda. saya tanya, yang saya tanya Tuhannya Yahudi yang saya tanya. Tuhannya Yahudi itu maha menghidupkan, Dengarkan maha ya. mematikan. Yahudi Sekarang sendiri- Tuhanmu dimatikan dan dihidupkan. Supaya kau ajarkan ke saya bahwa Tuhan yang kau sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah Yahudi. Tunjukkan di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. Di Juma, mana? dengar dulu. Di mana Tuhannya Yahudi pernah mati? Jangan fobia dengan Yahudi ya. Jangan fobia Ya, dengan kok fobia dengan Yahudi? Saya tanya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati? Karena Yahudi sendiri menyalibkan Tuhannya. Di mana Tuhannya Yahudi pernah mati fobia. seperti Tuhannya Kristen? Di mana Tuhannya Yahudi pernah mati seperti Tuhannya Kristen? Dengar dulu Bang Juma. Kalau Yahudi Iya. mengatakan, nih kamu pergi sekarang ke Yahudi sana. Mereka bilang itu kelahiran Yesus. Saya Itu tidak cerita tanya rakyat. itu. Dengar Saya dulu, tidak itu cerita tanya. rakyat kata dia. Saya Apa tidak yang tanya benar? itu. Memang Saya Israel tidak Yahudi tanya yang sekarang itu sudah dibuang Tuhan. Saya Paham? tidak tanya itu. Saya Sudah dibuang tanya Tuhan Yesus. Tuhannya Yahudi Tapi mereka maha hidup, menyalibkan Tuhannya Kristen sebagian. mati, Tuhannya Islam maha hidup. Itu internal di Yahudi. Kamu Sekarang ngurusi tunjukkan aja, internal tunjukkan Yahudi. kepada saya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. Halilintar. Ayo. Cuma ternyata Bang Juma nol, nggak mengerti. Katanya hebat, saya nggak hebat. Begitu caramu nggak bisa menjawab. Kau nyerang orang. Kok nggak bisa saya jawab? Saya bertanya sama kamu, dengarkan. Tuhannya Yahudi itu maha hidup, Tuhanku maha hidup. Sedangkan Tuhanmu mati. Nah, supaya klaimmu itu benar bahwa Tuhanmu adalah Tuhannya Yahudi, kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi pernah mati. dan bangkit. Saya Mati tidak dan tanya bangkit mati dari dan itu ketiga. Tuhanmu. Kangkung, Pertanyaanmu yang itu ukurannya saya Tuhanmu. tidak tanya. Bukan Itu bukan Tuhanmu. pertanyaanmu ukurannya. Tuhanmu itu mati dan bangkit. Yang saya Kebenaran tanya tetap di mana kebenaran. Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi yang kutanya, di mana Tuhannya Yahudi? Tuhan Yahudi Mati. Yahudi sendiri Yesus sudah dibuang itu. Tuhan. Paham dirimu? Saya tanya lagi, di mana Tuhannya Yahudi mati dan dibangkitkan di mana? Memang Yahudi nggak mengimani Tuhan Yesus. Saya Dia tidak mengimani. tanya itu. Yang saya tanya di mana Tuhannya Yahudi mati Bang dan di Juma, mana Tuhannya Yahudi hidup. Bang Juma, jangan otoriter ya. Jangan otoriter. Kok otoriter kamu yang nonol? Nonol ciri-ciri kau itu muslim, ditanya otoriter. apa? Ditanya apa? Tuhanmu Enaknya saja. Tuhanmu itu tertulis di dalam kitabmu sendiri, Roma 14:9. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhanmu. Lucu ente itu.
Bukan Tuhannya Yahudi mati lalu membangkitkan dirinya sendiri. Tuhanmu itu dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Udah Roma ngomong terus. Roma Silakan. 14. Ya saya membantu kamu dengan saya ngomong terus. Karena kalau kau saya kasih waktu, kau mau ngomong apa? Bacakan dalilnya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus Tuhannya Kristen telah mati dan hidup kembali, supaya Yesus Kristus Tuhannya Kristen menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Nah tuh, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhannya Yahudi telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhannya Yahudi menghidupkan, membangkitkan. Dengar. Berarti Tuhannya Yahudi membangkitkan, Tuhannya siapa? Bang Juma, yang membangkitkan Tuhannya Yahudi itu siapa? Yang membangkitkan? Tuhannya Yahudi. Tuhannya Siapa yang Yahudi membangkitkan? sabar dulu. Tuhannya Yahudi membangkitkan, Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi membangkitkan, Tuhannya siapa? Bukan yang membangkitkan Tuhannya Yahudi itu siapa? Iya. Siapa? Yesus yang membangkitkan siapa? Ngaco. Tuhannya Yahudi, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhan yang bernama Yesus. Yesus itu Tuhannya siapa? Bang Juma, dengar dulu. Yahudi itu terbagi dua. Apa pula kau bahasnya? Yahudi mau terbagi 5, terbagi-bagi, tidak ada urusan. Tuhannya Yahudi itu namanya Elohim. Yang bernama Yesus itu Tuhannya Aliteng. Pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi membangkitkan Tuhannya siapa? Dengar dulu, Yahudi sendiri menyalibkan Yesus sendiri. Kenapa kamu counter itu? Kenapa jadi ke situ? Hei, Yesus itu mau dia mati bangkit 1000 kali tidak akan pernah menjadi Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu maha hidup. Ya memang. Iya, makanya saya bertanya, siapa yang dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi? Tuhannya siapa itu yang bernama Yesus itu? Kami secara iman, secara rohani, bukan badani Yahudi, bukan badani Yahudi. Mereka maksud lu, sudah dibuang. Maksudmu apa? Kamu jadi serigala berbulu kampret? Kamu ingin nyamar-nyamar Yahudi? Sorry, domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba hanya Bani Yakub. Wahyu 3 nomor 9. Orang yang bukan Yahudi ngaku Yahudi adalah jemaat setan. Menang adu urat. Dalil. Ya dalil kamu belok-belokkan. Enggak, coba kau baca Wahyu 3 nomor 9. Ayo. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi adalah jemaat iblis. Baca. Berani kau baca? Dia Yahudi. Enggak mengerti ini bolak-balik saya bilang Yahudi. Berani kau baca? Berani kau baca Wahyu 3 nomor 9? Berani? Fobia Yahudi kamu cuma fobia Yahudi. Berani kau baca Wahyu 3 nomor 9? Bukan Yahudi aja umat Tuhan. Ya. Ada 12 mulai nyamar. Hei, yang bukan Yahudi mengaku Yahudi disebut sebagai jemaat setan. Wahyu 3 nomor 9. Debat kusir. Iya, debat kusir karena kamu itu bicara tanpa dalil. Saya berdata. Dataku itu berasap-asap. Tanya KTP saya berdalil terus, ya. Mana dalilmu? Mana coba. Mana dalilmu Tuhannya Yahudi mati dan dihidupkan? Mana dalilmu? Bakariana, oke. Boleh nggak saya tanggapi Bang Zul? Mana dalilmu Tuhannya Yahudi mengatakan tapi tidak mempraktekkan? Jangan kau ikuti orang ahli Taurat, kata Yesus. Mereka menenteng perjanjian lama, tapi mereka tidak mempraktekkan, malah melanggar. Nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang kemudian menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Saya ulang lagi. Celakalah kau wahai ahli Taurat, dan celakalah kau orang munafik.
Dan celakalah engkau orang Farisi, kau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan orang jadi pengikutmu. Lalu setelah kau jadikan dia pengikutmu, blang 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 blang, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pram. Siapa orang Farisi? Paulus. Siapa orang Yahudi? Paulus. Siapa ahli Taurat? Paulus. Siapa orang munafik? Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku orang Roma, kepada yang penganut Taurat mengaku penganut Taurat, kepada yang tidak taat Taurat tidak mengaku taat Taurat. Siapa itu? Siapa yang menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem? Siapa yang menjelajahi meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki, sampai ke Roma sana? Siapa? Siapa pengikutnya? Siapa pengikutnya? Pengikutnya dijadikan menjadi orang apa? Orang neraka apa orang surga? Neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Sejahat-jahatnya orang penganut Taurat, mereka tidak pernah melantik Tuhannya mati dan bangkit dari kubur. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paman. Ringan-ringan saja bukti bahwa mereka kekal di neraka. Yang terakhir, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Matius 7:15 sampai 23. Dari buahnya serigala ini kau bisa melihat mereka, yaitu tidak melakukan kehendak Bapa. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat mereka. Dapatkah kemudian pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, atau sebaliknya pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku, kamu semua adalah pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. Pertanyaannya, siapa yang turunannya sampai hari kiamat memanggil Yesus Tuhan? Aleten. Itulah jawabannya. Jadi Al-Quran mengatakan ketika Bunda ditanya, wahai Bunda Mila, apa tujuan ente hidup? Al-Quran membentengi Bunda Mila. Apa kata Quran? Qul qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang khusyuk di dalam ibadah kepada Allah, mengingat kepada Allah, sujud kepada Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat, membersihkan harta. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang memelihara dirinya untuk tidak berzina illa ala azwajihim, kecuali kepada wanita yang dihalalkan baginya, maka baginya tak ada tercela. Faman ibtaga wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari, yaitu berzina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan beruntunglah orang yang memelihara amanah dan janji. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tolong tunjukkan kepada saya orang yang masuk ke gereja memiliki warisan surga.
orang yang menyembah kemudian hari Minggu memiliki warisan surga. Seperti terangnya Al-Quran mengatakan. Yang sholat, yang zakat, mewarisi surga Firdaus. Jaminan. Mana yang kebaktian Minggu, mana dalilnya di Bible. Jaminan surga, mewarisi surga. Ada. Mau sampai kuda bisa bawa mobil, nyetir mobil, tak akan pernah ada dalil itu. Jadi jangan mimpi, kami ini adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga. Mana dalilmu? Oh, nyanyi aja dalilmu, ada enggak? Ada enggak dalilnya? Ada bang, di mana? Matius 5 nomor 19. Siapa yang menghilangkan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, tempatnya di mana kata Yesus? Neraka. Pandai anak ini. Jadi tugas kami di sini memberikan keterangan, menjelaskan kepada saudara, memberikan ilmu supaya Anda itu dulu sebelum ada para apologet, bolehlah kalian kemudian nyanyi-nyanyi terus, wah kita ini anak-anak Tuhan yang diberi materai darahnya. Dengan darahnya kita hidup, dengan dagingnya kita hidup. Kitalah anak-anak Tuhan, dengan darahnya kita hidup. Nah. Itu aja terus. Kalian tidak pernah melakukan pendalaman tentang Bible secara kerangka berpikir. Begitu kami muncul, orang-orang yang mengabdikan diri membawa materi-materi Bible, kami mengkaji dengan ilmu berlandaskan Al-Quranul Karim. Kalian belajar gratis tanpa perpuluhan. Tinggal kalian bawa. Apa yang dikatakan orang tadi itu? Dibilangnya katanya Tuhannya Ismail dan juga Ishak itu sama. Tadi dibilangnya di Kejadian 17. Coba kita lihat. Ternyata betul. Rupa-rupanya yang sama Tuhannya Yahudi itu, dan ini nggak bisa dibatalin loh. Kan ini perjanjian kekal Tuhan. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku antara engkau. Jadi mau kayak mana membatalkan perjanjian kekal Tuhan? Maka data nomor 23 dari Kejadian 17 itu, siapa yang melakukan perjanjian kekal itu? Nabi Ismail. Apakah Nabi Ismail ini punya keturunan bernama Nabi Muhammad? Ada. Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, bin Abdul Manaf bin Qusay, bin Kilab Murrah bin Ka'ab, bin Luwa bin Galib bin Fir. Dan Fir punya orang tua namanya Kinana. Kinana punya orang tua namanya Husaimah. Husaimah punya bapak bernama Mudrika. Mudrika punya bapak bernama Ilyas. Ilyas punya bapak bernama Mudar. Mudar punya bapak bernama Nisar. Nisar punya bapak bernama Ma'at. Ma'at punya bapak bernama Adnan. Dan seterusnya hingga sampai Nabi Ismail. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Bentar opung. Nah sekarang, sekarang kita balik nanya, silsilah Paulus mana? Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Boro-boro kakeknya, boro-boro sampai kepada Abraham. Boro-boro. Mana? Nama bapaknya Paulus pendiri agama Kristen siapa? Bom. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Perjanjian lama kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen.
Oke, saya baca Ulangan 20. Oke, saya baca, dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, ya, dan engkau melihat kuda, kereta, yakni tentara lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Yang dituntun keluar dari tanah Mesir ini siapa? Yang dituntun keluar dari Mesir ini siapa? Penyembah Theos kah? Ulangan 20. Ya sudah, ini saya sudah mulai baca. Dari pertama aja sudah mulai kamu tidak masuk dalam kelompok itu. Sebab Tuhan Elohimmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Yang keluar dari tanah Mesir bukan Kristen. Satu. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel. Orang Israel disuruh dengar di sini. Saya sudah baca nomor satunya dikatakan begini. Dengarkan. Saya sudah baca ini. Jadi yang saya baca tadi itu apa? Nomor 2-nya dengar. Ya, saya ulang ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut. Ini saya sedang membaca. Yuk, saya ulang. Ya, nomor satu. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan. Ulangan 20 atau Keluaran ini. Makanya kau belajarlah baik-baik untuk cara nipu itu gimana. Dalil ini justru untuk orang Israel, meskipun kalian pakai. Ulangan atau Keluaran? Tadi dibilang Ulangan. Tadi bilang Ulangan. Oke, saya baca. Oke. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, engkau di sini siapa? Kenapa bocor? Kenapa jadi bocor orang ini? Ya, ini saya sudah baca. Kau diam dulu, Iya, kau diam di situ. Aku lagi baca ini. Kau jangan terlalu sering-sering pakai mentimun kau. Nomor 1, dengarkan. Lalu Elohim mengucapkan segala firman. Allah apa ini? Allah bahasa Ibrani atau Allah bahasa apa? Kalau bahasa Ibrani bahaya itu. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dasar mental penjajah maksa-maksa. Udah. Ya, oke. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Siapa itu yang keluar dari tanah Mesir? Kristen atau Yahudi? Kristen atau Yahudi yang keluar dari Mesir? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti tidak boleh ada Theos ya. Tuhannya Romawi, nggak boleh. Jangan membuat bagimu patung. Katolik hancur.
yang menyerupai apapun di atas langit atau apa yang ada di bawah atau yang ada di bawah air bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Hancur ini Katolik Kristen pertama. Kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih karunia, kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabtu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Mana dia? Bang Zuma, maaf Bang Zuma. Mereka pikir abang ngomong sendiri Bang Zuma. Bang Zuma dari tadi ngomong sama nenek loh, saudara-saudaraku yang di bawah. Teman-teman Kenapa bilang emang? abang ngomong sendiri. Katanya abang ngomong sendiri. Enggak, Bang Zuma ngomong sama ini loh, sama nenek tadi, bukan ngomong sendiri Bang Zuma. Oh, enggak kedengaran suara orang itu. Kamarnya error ini. Bang KTP monitor dulu Bang KTP. Mana di Bang KTP-nya? Bang KTP. Bang KTP Bang monitor KTP dulu monitor. Bang kamarnya. Oh, jadi suara ibu itu enggak kedengaran tadi dia teriak-teriak. Kalau kami dengar, kalau kami di atas dengar. Di YouTube juga enggak dengar katanya. Oh, Ya Allah. kami yang di atas dengar. Iya, Bunda Wila juga nggak ada di sini. Iya, nggak ada juga Bunda Mila di sini. Loh, ini Bunda Mila ada di atas. Ini Bang KTP-nya kemana sih? Tidur. Angker komalnya ya. Jadi, Oh ini ada aku, ada Bang Zuma, Jai, Ko, Evan, 2000, Bunda Mila. Bang KTP-nya mana nih? Bang KTP, coba off-kan dulu kamera Bang. Mungkin jaringan antum itu Bang. Ngelek-ngelek. Off-kan dulu kamera Bang, biar normal dia. Kalau nggak bantingkan HP-nya bantingkan. Mati aja. Ada kok Bun. Ada Bun. Bunda Mila nggak ada katanya. Ini ada loh, ada sekitar 5-6 orang di atas. Wah, Loh. Lah, berarti Bunda Mila sama Jay sedang berada di fase rohani kayaknya, nggak kelihatan kita Bun. coba Bang KTP itu ini dulu Bang KTP. di YouTube yang muncul apanya? cuma 3 orang malah. Halo? Bukan diginikan kameranya. Apa namanya aplikasinya nih? Ini Bang, aplikasinya dihapus gini Bang. Coba dipercik air coba. Nah, dihapus gini aplikasinya. Dihapus gini. Beliau kan Katolik, mantan. Hapus gimana, Bang? Halo? Gini Bang KTP. Nah, ini kan Abang nanti tapi langsung live langsung ya. Iya. Langsung live. Oh, dikeluar dulu. Rungkat dulu. Bukan dikeluarkan. Kayak aku Nih. kemarin itu. Nah, abang hapus gini aja. Abang hapus gini TikToknya, terus langsung masuk lagi ke TikTok live langsung. Oh, iya. Itu nge-refresh. Iya. Itu. Ngeri Percik komalnya air. ya. Ngeri komalnya. Kan Bang Zuma dari tadi yang tapping di bawah bilang
Coba kita naikkan orang dulu ya, yang normal. Ini ada Nadia. Kelihatan nggak teman-teman Nadia, teman-teman? Kelihatan. Yang di bawah nggak tahu. Iya, kita Bang di atas Zuma kelihatan. mute dari tadi. Enggak, Bang Zuma nggak ada mute loh. Bang Zuma nggak ada katanya mute. Kalau kau lihat aku nggak, aku open cam, coba lihat. Kelihatan? Nampak, aku nampak semua. Nampak semua. Nah, Berarti lihat. kami ada kekuatan nih, ada roh. Ada sih. Ada kelihatan aku gerak-gerak tanganku. Ada Jai, aku kelihatan semua. Oh, udah ada kelihatan ya, normal ya. Oke, aman. Lanjut Bang Zuma. Kawan-kawan, izin ya, sekalian di follow-follow akun narasumber punya Bang Zuma juga di atas ini, akun yang ke-6 beliau, Bunda Mila juga, dan juga di tap-tap kencangkan layarnya. Udah normal, udah bisa dilihat dah. Udah lanjut Gurun dah. Ayo 2000, silakan 2000. Itu ada Bang Zuma mau bertanya atau ditanya? Oke, mau bertanya aja, tapi udah ketinggalan sih, karena tadi cuma dengar dikit aja. Jadi soalan aku itu kayak gini, jadi kan kalau Islam itu kan bilangnya mereka itu lebih menuruti apa yang Tuhan Yesus perbuat, contohnya sunat dan doa juga sujud kan, dan lain-lain lagi tuh. Jadi soalan gue, kok kalian nggak ngikutin gitu? Yesus kan dibaptis, kok kalian nggak dibaptis? Oke, saya jawab ya. Oke Bang. Iya, jadi gini. Berbicara mengenai baptis. Satu, yang ditugaskan membaptis itu hanya Yohanes. Dan Yohanes membaptis hanya ada dalam satu nama, yaitu Elohim, Bapa. Tidak pernah Yohanes membaptis dalam 3 nama. Yang kedua, Yesus tidak pernah membaptis satu makhluk pun. Jangankan manusia, ayam pun Yesus tidak pernah baptis. Nah ini yang penting nih, yang penting. Yang ketiga, perintah baptis itu ada 2 yang kita temukan untuk sementara ini. Di Markus 16, sedangkan Markus 16 ini, di original teksnya itu hanya sampai data nomor 8. 9, 10 sampai 16 itu tidak ditemukan, sampai 20 itu tidak ditemukan di original teks. Dengan catatan bahwa itu adalah penambahan. Di situ ada data, diantaranya tanda-tanda ini akan menyertai engkau, orang-orang percaya, minum racun, dipatok ular berbisa, bisa bahasa asing dan seterusnya. Dan itu hoaks. Tidak ada manusia Kristen yang bisa mempraktekkan itu. Dengan kata lain, orang Kristen kalau dipaksakan dalil itu, maka mereka bukan orang-orang percaya. Kata dalil itu, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Maka orang yang percaya inilah yang harus dibaptis. Coba, sebelum dibaptis harus minum racun dulu. Bisa nggak Kristen lakukan itu? Ternyata tidak bisa. Cek per cek, ternyata itu sisipan. Yang kedua, kita temukan di dalam Matius 28, nomor 19. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ini perkataan yang Yesus tidak pernah sampaikan. Ini perkataan yang muncul setelah iblis, sang penguasa dunia itu, dilemparkan keluar dari kubur. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Saya buktikan. Yohanes 17 nomor 8. Itu belum penyaliban. Apalagi keluar dari kubur, belum. Tapi Yesus sudah menamatkan ajarannya dalam Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengatakan begini. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ketika segala firman telah disampaikan oleh Yesus, tidak ada satu firman pun yang terlontar dari mulut Yesus mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Itu tidak ada. Padahal segala firman sudah diajarkan. Nah, setelah kemudian tragedi penyaliban, barulah muncul orang yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhannya untuk angkatan jahat, memerintahkan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh.
itu bukan ucapan Yesus, tapi ucapan penguasa dunia yang dilemparkan keluar dari kubur, yang kemudian menyesatkan banyak orang. Jadi kenapa kami harus mengikuti penyesat? Ingat kata Yesus di dalam data kitab yang digunakan oleh saudara Kristen hari ini. Di situ Yesus mengatakan bahwa penyesat itu telah dilemparkan keluar. Penyesat itu hadir sekarang, bukan nanti. Sekarang juga kata Yesus, sekarang juga penyesat itu telah dilemparkan keluar. Itu perkataan Yesus di dalam Yohanes 12:31. Sekarang itu berarti waktu itu, bukan 7 tahun, 7 abad. Makanya kami tidak mengikuti yang keluar dari kubur itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Setelah dia keluar dari kubur, dia memerintahkan manusia untuk dibaptis tak pakai namanya. Kenapa kami tidak ikut? Karena kami tidak mau mengikuti ajaran setan. Silakan. Ribu buka mute-nya 2000, silakan. Kok bicara dalam hati? Gak dengar kami. Ya maaf bang, kayak tadi gue cuman kurang ngerti aja sih yang disampaikan oleh Bang Zuma gitu. Ya, jadi baptis itu bukan perintah Yesus. Itu baptis perintah makhluk yang keluar dari kubur. Maksudnya apa ya? Yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu makhluk lain. Emang datanya di mana gitu? Datanya Yesus berkata, Yohanes 12:31, sekarang penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Emang penguasa dunia yang adalah iblis itu berada di mana? Sebelum dia dilemparkan keluar itu berada di mana dia tadinya? Kan penguasa dunia itu berada di alam kubur. Kok bisa? Dalilnya di mana? Baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Itu. Iblis dilemparkan ke dunia orang mati, yaitu alam kubur. Baca tepatnya di dalam Yesaya 14, nomor 15. Coba dibaca di situ. Apa kata Tuhan ketika iblis ingin menyamai dia? Naik ke atas awan-awan menyamai Tuhan. Apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa yang masuk ke liang kubur? Iblis. Iblis kata Yesus akan dilemparkan sekarang. Dilemparkan dari mana? Surga. Bukan, kok surga? Dilemparkan dari mana iblis? Kalau surga itu ketika Nabi Adam. Ini bukan Nabi Adam, sekarang. Iblis itu sekarang di mana? Sebelum dilemparkan keluar berada di mana? Baca Yesaya 15. Iblis itu berada di alam kubur. Makanya Yesus ditanya angkatan jahat di dalam Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga keluar nggak dari kubur? Keluar, Paman. Itu tanda untuk siapa? Iblis. Tanda untuk angkatan jahat. Nah, kata Yesus, sekarang penguasa dunia, sebab dunia akan dihakimi, maka penguasa dunia ini akan dilemparkan. Dilemparkan dari mana? Ngomong 2000 kok di mute? Bang Zuma tanya tuh. Dilemparkan keluar dari mana? Jadi gini kan, tadi Dari soal kubur. kan gini. Dari kubur. Kenapa Islam itu enggak dibaptis? Cuman bagi jatahnya Karena perlu iya, karena emang susah di ngerti juga sih. Cuman
Karena Poin baptis aja. karena baptis dalam 3 nama itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran iblis. Kok ajaran iblis? Kan di situ kan udah Tuhan sendiri yang bilang baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya itu yang berbicara itu siapa? Siapa yang berbicara itu? Orang yang keluar dari kubur yang berbicara itu kan? Tapi kok nggak ada datanya? Emang datanya? Kok nggak ada mana? data? Kita Kok nggak ada berdasarkan datanya? Alkitab aja, Bang. Nggak usah pakai yang di luar Yohanes 12:31 itu bukan Bible. Bukan Bible itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu Udah iblis. bilang di dalam Matius 28. Matius 28 itu kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Siapa penguasa dunia? Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Matius 28 ayat yang 19 sampai 20, Bang. Iya saya tahu. Di situ dia mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Penguasa bumi siapa? Menurut Yesus. Kan Tuhan itu lebih di atas daripada iblis. Tuhan Nah, juga enggak, lebih bukan berkuasa itu yang daripada kutanya, bukan itu yang kutanya. Sekarang penguasa bumi menurut Yesus itu siapa? Iblis. Iblis. Terus penguasa dunia yang akan dilemparkan keluar itu penguasa siapa? Sorry. Yang keluar kemudian itu yang dilemparkan keluar itu penguasa dunia kan? Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa itu penguasa dunia menurut Yesus? Iya, iblis. Nah, siapa yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia? Enggak gitulah konsepnya. Loh kok enggak gitu? Kenapa Anda bantah dalil? Kenapa Anda membantah dalil? Kenapa? Yesus lo yang mengatakan sekarang juga dunia sedang dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Di mana penguasa dunia ini tadinya sebelum keluar? Di kubur. Mana dalilnya? Yesaya 14, 12 sampai nomor 15. Iblis dimasukkan ke dalam kubur di dunia orang mati. Nah, Yesus mengatakan, saatmu sudah tiba, yaitu kuasa kegelapan. Ketika Yesus hendak ditangkap, di Lukas 22, nomor 52-53, sangkamu aku ini penyamun, sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat kamu menemukan aku, kamu bersama dengan aku, kamu melihat aku mengajar di dalam bait suci. Tapi kau tidak menangkap aku kok. Tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan sudah tiba. Kuasa kegelapan itu adalah berawal dari penangkapan, upaya penangkapan. Upaya penangkapan terhadap Yesus itulah kuasa kegelapan dimulai. Makanya dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sebenarnya ya, kalau kita jujur ya belajar Bible, kata akan itu tidak ada. Tidak ada kata akan itu dalam bahasa original teksnya. Di situ ada ekballo. Ekballo itu artinya keluar. Keluar atau dilemparkan atau diusir atau dikeluarkan. Hanya ditambahi kata akan. Padahal arti sebenarnya adalah sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan, dikeluarkan. Bukan akan itu penambahan. Ekballo itu artinya sekarang ini, sekarang bukan akan, tapi saat ini. Ekballo dalam bahasa Yunani. Jadi yang keluar mengaku penguasa dunia itu siapa kata Yesus? Sekarang juga iblis itu, penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar. Jadi kata Yesus, penguasa dunia adalah iblis dilemparkan keluar. Nah, ada yang keluar dari dunia orang mati pada hari ketiga mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Itu siapa menurut Yesus? Menurut Yesus aja, jangan menurut Bang Suma. Menurut Yesus penguasa dunia yang dilemparkan itu siapa? Jujur, jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sekali-kali sombong. Kalau mau selamat, pelajari Bible dengan akal. Jangan bantah isi Bible. Kata Yesus,
Sekarang penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan. Bukan akan sih, sekarang penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia. Ada yang keluar dari perut bumi mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Ini penguasa enggak ini yang keluar? Penguasa apa nih? Penguasa bumi. Menurut Yesus, penguasa bumi yang dilemparkan keluar itu siapa? Menurut Yesus, jangan menurut saya. Silakan, ada yang berani jawab? Silakan Kak, 2000. Dijawab, buka mic-nya. Yang mau menangkap Yesus adalah kuasa kegelapan. Yang mau menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Yang berpikir Yesus akan disalib adalah iblis. Matius 12 nomor 21 sampai 23. Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan dari kubur adalah penguasa gelap, penguasa dunia. Yang minta tanda dan diberikan tanda bangkit hari ketiga adalah angkatan jahat. Kurang apa lagi? Penyesat itu datang memakai namaku dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak memakai nama Yesus Kristus itu siapa lagi? Kenapa ragu? Itu Bible. Kalau Al-Quran saya final. Al-Quran saya jelas mengatakan, aku Tuhan. Karena mereka ingkar, mereka selalu membantah firmanku, maka aku jadikan setan sebagai Tuhannya. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku jadikan iblis. Nah, Tuhan menjadikan iblis menjadi Tuhan orang-orang yang jahat. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Siapa yang menjadikan orang disalib ini menjadi Tuhan? Ya Tuhan. Masa Tuhan menjadikan Tuhan? Tuhan bagi orang jahat. Al-Quran saya mengatakan itu, jangan ragu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30. Aku Tuhan, karena mereka ingkar terhadap dalil-dalilku dan selalu membenci kepada rasul-rasulku, utusan-utusanku, maka aku jadikan setan menjadi Tuhan mereka. Nah, karena pingin kali mereka ini membunuh utusan Tuhan Yesus, maka Tuhan kasih, nah bunuhlah ini, sang pengkhianat ini kau bunuh. Bunuh ini, aku ikhlas kalau ini yang kau bunuh, orang kukutu ini, yaitu pemakan suap. Bunuh aja. Habis itu, aku jadikan dia menjadi Tuhanmu. Selamat. Makanya Yesus ketika datang pada hari penghakiman, kalian datang merungut-rungut, Yesus, bantu kami dong, Yesus. Dulu kan kami bernubuat, bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir setan pakai namamu juga, bantu dong. Apa kata Yesus? Hah, enak aja, aku nggak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pergi, penyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena kalian percaya kepada penguasa dunia yang keluar dari kubur. Kan Yesus sudah pesan ke muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Saatnya sudah dekat. Jangan kau mengikuti dia. Jelas kok. Matius 24 nomor 4. Nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa pengikut Mesias yang banyak itu sekarang ini? Siapa? Siapa? Kristen. Lalu mau ragu apa lagi? Ragu apa lagi yang kamu ragukan? Apa lagi? Sekarang terakhir dari saya nih. Kalau ada Kristen yang kuat materi Bible, silakan naik. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, ketika dia berbicara dalam Yohanes 12 nomor 30, katanya gini. Sebab penguasa dunia sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini dikeluarkan. Penguasa dunia ini kemudian diusir, dikeluarkan. Pertanyaan saya,
yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, menurut Yesus itu siapa? Kalau saudara Kristen mengatakan itu Yesus, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus sebelum adanya makhluk yang keluar dari kubur ini mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Di mana Yesus pernah mengaku begitu? Enggak pernah. Tapi Yesus pernah memang ditawarkan. Di mana Yesus pernah ditawarkan? Di Lukas 4, Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau menuhankan aku, segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, pertanyaannya, ketika iblis menawarkan kuasa surga, langit dan bumi, apakah Yesus terima? Apakah Yesus terima kuasa dari iblis, yaitu kuasa langit dan bumi? Yesus terima atau tidak? Tidak. Lalu siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Itu Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Gampang kan? Sederhana kan? Halilintar. Kalian aja yang keras kepala. Kalian yang keras kepala. Bibel kok, Yesus kok yang mengatakan itu. Tinggal lembutkan hati kalian aja nya. Yesus tidak pernah menerima kuasa langit dan bumi, nggak pernah. Yesus menolaknya. Iblis menawarkan, Yesus menolak. Nggak mau. Kalau Yesus menolak, nggak mau menerima kuasa langit dan bumi, lalu siapa yang menerima kuasa langit dan bumi itu? Yesus kagak. Ini siapa ini? Siapa ini yang keluar dari kubur ini? Iblis. Pengganti Yesus yang di dalamnya dirasuki iblis. Di mana itu tertulis? Lukas 22 nomor 3. Ada nggak berani taruhan di sini? Pernah nggak iblis yang masuk ke Yudas itu keluar? Tunjukkan ke saya. Di mana dalilnya? Dan iblis yang merasuki Yudas itu permisi pamit untuk ngopi dulu sebentar. Ada nggak? Pernah nggak iblis itu keluar dari Yudas? Pernah nggak? Masuk, keluarnya kapan? Bisa nggak iblis masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 5. Markus 5. Ada orang yang kerasukan setan. Setannya sampai ngamuk-ngamuk, dirantai, putus rantainya. Begitu melihat Yesus langsung sujud menyembah Yesus. Di mana lagi? Di Kisah Para Rasul 16 sampai 18 ada orang kerasukan setan. Berarti setan bisa merasuki orang sehingga orang itu berkata sesuai kehendak setan. Jadi kata kitab saudara, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22-23. Apa firman Tuhan di situ? Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di tiang salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan sampai dia menajiskan tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Nah, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas yang adalah iblis? Yudas dong. Yesus tidak pernah dikutuk. Apa halnya Yesus dikutuk Elohim? Yesus orang suci. Dia terkemuka. Orang yang diberkati. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah. Bagaimana dia memberikan hidup kalau dia dikutuk? Jadi yang dikutuk itu, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Yudas. Itu yang mati di atas. Gampang, sederhana. Iblis merasuki Yudas. Berarti yang menerima kuasa dari iblis siapa? Yudas yang mati di atas tiang salib dan dirasuki. Udah selesai. Aman itu. Saatnya sekarang saudara-saudaraku ini taat. Berpikir menggunakan akal sehat. Apa yang saya kasih ketika Anda menerima Islam? Neraka? Tidak. Tadi Bunda Mila ditanya, apa yang kau kejar? Ya jannah. Begitu Anda masuk Islam, Anda menjadi pewaris surga Firdaus. Dalil Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 ayat 10. Begitu Anda masuk ke Kristen, apa yang menjadi warisan Anda? Ada yang ingat materi tadi?
Neraka. Nggak perlu saya ulang di mana Yesus mengatakan bahwa orang Kristen itu neraka. Nggak perlu saya ulang. Baca aja Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Apa itu Torah yang paling terkecil? Cuci tangan. Makan tanpa cuci tangan. Bagaimana dengan makan babi? Bagaimana dengan tidak bersunat? Bagaimana dengan ibadah minggu? Bagaimana dengan menyembah kepada manusia? Apakah itu tidak melanggar Torah? Melanggar pasti. Nah, kata Yesus dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Jelas toh jaminannya? Jelas. Bahwa Kristen ini akan menempati tempat terhina. Jelas toh? Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa? Bang Suma, itu masih ambigu. Tidak ambigu. Saya buktikan kalau Kristen itu dijanjikan neraka berdasarkan Matius 5. Mari kita bedah sedikit aja. Di mana tertulis itu, Bang? Nih. Buka Google sekarang, teman-teman. Buka Google-nya sekarang. Buka mata Anda, lihat di Galatia 2. Galatia 2. Tujukan mata Anda ke data nomor 16-nya. Baca pelan-pelan. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, perhatikan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ajaran apa ini? Kira-kira ini ajaran Tuhan? Ini ajaran Tuhan atau ajaran setan ini? Setan. Tidak ada katanya. Tidak ada orang yang diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Dia balik. Padahal Yesusnya mengatakan, orang yang tidak menghilangkan hukum Taurat, Matius 5 nomor 19, yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Bertentangan kali. Kata Paulus, no. Paulus bilang begini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Paulus lagi, tidak. Kamu lepas dari Kristus, Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari Torah. Kasih karunia tidak ada padamu, kasih karunia lepas daripadamu. Kalau kau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Wow. Kenapa bisa kayak begini? Yesusnya mengatakan Matius 5:19, barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Ayo. Tapi begitu ada keluar makhluk dari kubur, yang penguasa dunia, dia bisikkan nabinya Paulus, nabiku Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bertanya sendiri, dijawab sendiri. Nah, setelah itu apa kata Paulus? Subhanallah, Bunda Mila. Apa kata Paulus setelah itu? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Lalu siapa? Siapa, bre? Wih, seram kali kau. Kau menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Dari Yesus Kristus. Alamak.
Yesus 33 tahun itu manusia. Tiba-tiba ada Yesus bukan manusia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Alamak, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Maria melahirkan hantu? Maria melahirkan manusia, coy. Malah yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu juga manusia. Malah Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Lebay kali kau, bah. Iya, aku mau tahu, Guru. Biar aku nggak dicobai, disesatkan. Apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku. Dengarkan baik-baik. Tanda kedatanganku akan nampak anak manusia di tengah langit. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari anak manusia. Kata Yesus, tanda kedatanganku yang kedua akan nampak di tengah langit anak manusia. Paulus mengatakan menerima Injil bukan dari anak manusia. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua anak manusia. Berarti Yesus, kapan dia berhenti jadi anak manusia? Kapan? Di mana itu Yesus pensiun jadi manusia? Di mana? Di mana Yesus pensiun jadi manusia? Hah? Sejak kapan? Sementara dalil dalam kitab saudara, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah Dajjal, itulah Antikristus, itulah penyesatnya. Jangan lama-lama kali kau. Gantian dulu. Siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus Kristus itu bukan manusia tapi Tuhan? Siapa? Siapa? Anak manusia itu mengarah pada siapa itu, Juma? Anak manusia itu mengarah kepada Yesus, mengarah kepada Bang Suma, mengarah kepada Yudas, mengarah kepada kita semua anak keturunan Adam. Tergantung konteks. Tergantung kebutuhanmu untuk menyesatkan. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Sekarang kau jujur sama aku. Sekarang kau jujur. Dengarkan, kau jujur. Banyak yang nyimak kita. Anak manusia tadi kan mengarah pada Yesus kan? Tergantung konteks. Bodoh orang ini memang. Yesus yang ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus yang ditanya, apa tanda kedatanganmu? Coba baca. Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun. Lalu kemudian murid-muridnya datang. Kita lihat si penipu ini. Matius 24. Lalu muridnya bertanya, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yang ditanya di situ siapa? Yesus. Nah, Yesus. Kan tergantung konteks. Ditanya apa tanda kedatanganmu? Engkau akan melihat anak manusia di awan-awan. Anak manusia, oke, anak manusia. Siapa anak manusia di situ? Siapa anak manusia di situ? Mengarah pada Yesus. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Kebutuhanmu. Nanti ada ayat lain yang mengatakan anak manusia, kau bilang iblis. Oke. Jelas dong. Jelas tergantung konteks, ku bilang. Tergantung konteks untuk menipu. Tergantung konteks. Oke. Kau mau minta konteks di mana? Kau mau minta konteks di mana? Konteks apa? Ketika merujuk kepada Yudas, kau minta konteks yang mana? Sukamu mengatur ayat Alkitab ini. Sekarang saya mengatakan anak manusia itu tergantung konteks. Oke, mari saya buktikan. Yang keluar dari kubur itu anak manusia bukan Yesus. Boleh? Boleh saya buktikan? Sesuai kebutuhanmu untuk menipu umat ini semuanya. Saya katakan saya sesuai konteks. Turunkan saya dulu, pelanggaran lagi saya. Izin ku turunkan Bang Zuma. Donki, gini Donki, sabar Donki. Ketika kamu bertanya, dijawab Bang Zuma, diem.
Gitu. Dia udah kerasukan untuk dia makanya mengarah pada Yesus. marah-marah. Nanti ada ayat kutunjukkan anak manusia katanya pada iblis suka-suka si Juma ini aja. Sebentar, Ya, tunggu dulu ya, nanti, Don Ki, Nggak ya. usah ngomong kayak gitu. nanti Nggak kan usah memang kasar-kasar. Oke, Jaga lanjut, adabmu, jaga adab ya, jangan kasar-kasar ya. Jangan Jaga suka-suka adab. si Juma ini. Nanti kutunjukkan ayat Tergantung anak manusia katanya konteks. bukan. Jangan kau nangis. Sekarang kau tunjukkan saya anak manusia yang bukan Yesus tapi kau paksakan Yesus karena kau ingin menyesatkan. Silakan. Tunjukkan. Sekarang kutunjuk kau. Silakan. Markus 9 ayat 31. Oke, baik. Kita baca ya. Markus Baca. 9. Oke, baik. Ingat ya. Ketika saya mengatakan konteks, maka kau harus melihat konteks. Jangan kau lihat sesuai dengan nafsumu. Yesus, Anak manusia itu mengarah pada Yesus. Tunggu. Bacakan. Tunggu. Yesus, sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Oke? Menurut kau ini Yesus? Teruskan sampai bangkit pada hari ketiga. Dan, potong dan ayatnya. 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini menurutmu Yesus? Betul. Boleh enggak? Itu ada Oke, teman-teman, saya bacakan dalilnya sekali lagi teman-teman ya. Saya katakan tergantung konteks. Saya dengarkan ya. Oke. Sebab kebutuhanmu untuk menipu. Dengar dulu, sabar dulu. Kau yang menipu, bukan saya. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka, manusia akan membunuh dia. Oke, kita buktikan kalau ini bukan Yesus ya. Boleh? Di sini tidak menyebut nama Yesus kan, kita buktikan. Kau baca Yohanes anak manusia 10. itu mengarah pada Yesus semuanya itu. Tidak, tergantung konteks. Jangan kau menyesatkan kau. Jangan kau menyesatkan, anak tikus. Jangan kau menyesatkan. Kamu yang sesuai kebutuhanmu karena kau ingin Yesus yang keluar dari kubur itu jadi Tuhan. Ini kubuktikan samamu. Kau duduk cantik. Jadi siapa? Kau duduk cantik di situ, kau duduk cantik di sana, ya, duduk cantik. Dengarkan, saya buktikan kalau itu bukan Yesus. Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes 10 nomor 17, nomor 18. Apa kata Yesus? Dengarkan teman-teman, anak-anak saya yang di bawah dengarkan. Penipu. Bapa mengasihi aku. Dengar. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun, coba. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak seorang pun yang mengambil daripadaku. Oke? Tidak seorang pun. Artinya apa? Ada nggak orang yang bisa membunuh Yesus? Kutanya dulu kau. Tidak ada. Tidak ada. Berarti dan mereka akan membunuh dia. Siapa ini yang dibunuh? Yesus sudah memberitahukan penderitaannya dan akan dibunuh. Manusia. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Jadi bagaimanapun aku nggak bisa dibunuh. Aku tidak bisa dibunuh. Tak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membunuh aku kecuali Bapa. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 itu, Yohanes 10 nomor 17 itu pelan-pelan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima. Dia berikan nyawanya kepada siapa? Dia berikan nyawanya kepada siapa? Bapa. Kepada Bapa. Makanya ketika dia mau terangkat ke langit, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka nampaklah malaikat dari langit. Mantap kali. Malaikat datang mengangkat Yesus terangkat ke langit. Maka dia katakan, mereka akan membunuh dia. Siapa yang dibunuh ini? Yesus.
Bisa rupanya Yesus itu dibunuh. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa membunuh Jawab aku. dulu Ada. tadi cuma baca dulu yang ku. Tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Jadi ke Tidak Yesus ada. kau yang tadi Makanya yang kau jawab. di dalam Yohanes 14 Jawab dulu, nomor 30 kata Yesus mengatakan Jadi kau belum kau jawab punya penguasa aku, kau dunia jawab ini yang telah lain. ada, telah ada dan sedikit pun penguasa dunia tidak akan berkuasa kepadaku sedikit pun. Penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika penguasa dunia berkehendak membunuh Yesus, berhasil nggak penguasa dunia itu membunuh Yesus? Berhasil nggak? Tidak. Makanya Yesus berkata di dalam Markus 9 itu, apa kata Yesus? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Andai saja Yesus yang akan dibunuh, maka dia akan berkata begini. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh aku dan 3 hari sesudah itu aku akan bangkit. Dia. Apa ucapan yang tepat untuk Yesus, untuk Yudas? Dia atau aku? Iya. Dia dong. Dan mereka akan membunuh dia. Cobalah saudara-saudaraku ya, lembutkan hati kalian. Saya baca data. Saya mempertahankan argumentasi saya sampai mati. Ya, jangan kau takut. Saya tidak setengah-setengah belajar Bible. Saya tidak setengah-setengah belajar ini. Tidak seperti kalian. Kalian seorang yang sudah diiming-imingi, udah dikasih mimpi-mimpi duluan, sehingga tak perlu kalian belajar. Kami Islam enggak. Kami manusia yang belajar. Karena Al-Quran wahyu pertama turun perintah belajar. Iqra, belajar. Iqra itu perintah apa? Iqra itu perintah belajar. Belajar, belajar. Belajarlah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Belajar. Iqra itu perintah belajar. Maka ketika ada Bible turun dari Belanda ke Indonesia diterjemahkan, Bang Suma hadir, ini Bible saya belajar 18 tahun. Tidak main-main saya. 18 tahun saya mengkaji Bible ini. Maka jangan heran kalau seorang pakar dibilang dirinya S1, S2, S3 dan seterusnya tentang Bible, hadapkan dengan saya. Kita uji yang mana yang lebih layak berbicara tentang isi Bible, mana yang hanya imani saja, yang hanya untuk tujuannya untuk menyesatkan saja. Kita mau kembali kepada dapur original teks, ayo. Kita uji, meskipun saya nggak mahir, tapi saya bisa, ayo. Kita kembali ke original teks pelan-pelan. Perintahnya Iqra, baca. Lalu apa tujuan saya? Menyelamatkan kalian. Bukan menggiring kalian ke neraka, enggak. Menyelamatkan kalian. Cobalah adik saya ini, Al-KTP. Coba. Begitu banyak orang yang menjatuhkan dia. Dia cuman pura-pura. Dia cuman framing. Dia begini. Stop. Hati manusia hanya Tuhannya yang tahu. Tak ada yang tahu. Kalau dia berpura-pura sadar, urusan dia dengan pencipta langit dan bumi. Bukankah Tuhan kita itu tidak tidur? Bukankah Tuhan kita itu tidak lapar? Tidak ngantuk? Tidak ketakutan? Bukankah Tuhan kita itu maha melihat? Maha menyelidiki hati? Jadi kita tidak punya hak untuk memberikan kemudian keputusan terhadap keadaan seseorang. Beda halnya kalau dia menghujat. Menista. Tapi kan dia proses belajar. Hasilnya apa? Coba, semoga beliau istiqomah. Saya yakin sekali, dengan seyakin-yakinnya, ada banyak orang yang Islam dari lahir, yang hatinya tidak jauh. Bang Zuma, izin Bang Zuma. Ada ini Bang Zuma, ada request nih dari saudara kita, katanya suara di YouTube pecah katanya. Gitu ya? Maaf Bang Zuma. Sorry. Thank you informasinya. Jadi gitu ya. Terima kasih, Dek. Oke, lanjut. Jadi seperti itu adanya teman-teman sekalian, bahwasanya kita di sini menyampaikan kebenaran. Kalau tidak suka, ya bantah pakai ilmu. Dibantah pakai ilmu. Jangan asal menolak saja, tapi ternyata Anda sendiri tidak mampu membuktikan kebenaran yang Anda punya. Gitu. Oke, saya serahkan di sini waktu azhar. Teman-teman silakan dilanjut.
Nanti saya gabung lagi. Silakan. Syukron, Gurunda. Sama-sama, Bun. Masya Allah. Itu sama seperti yang dijelaskan Bang Juma tadi, yang sahabat membunai seorang perang, yang dia mengucapkan syahadat, lalu kata Rasul kan, mengapa engkau membunainya? Dia dalam keadaan terdesak, ya Rasulullah. Istilahnya dia kayak apa, gimana sih itu kalimatnya Bang Zuma? Nah, itu kan sampai kata Rasulullah, apa kau sudah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apa isi hatinya? Begitu yang disampaikan Bang Zuma tadi, ada dalilnya. Masya Allah. Ini ada tamu nih. Oke Bang Nia, ajalah selamat siang. Siapa minta aktifkan aku kamera? Kenapa kau minta aku aktifkan kamera ini, moderator? Gak ada aku. Ihang, selamat siang Ihang. Halo Ihang Hoheng, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum kalau Muslim. Yang nggak jawab turunin langsung itu. Bang Zuma di YouTube nggak ada suara katanya Bang Zuma. Mak Bang Zuma kalau mau dia monitor. Iya Dek, sedang saya perbaiki dulu. Oke, sorry. Oke lanjut Jai. Aku lagi minum nih. Oh ya. Bunda Mila mungkin mau bernarasi, boleh Bunda Mira? Apa soal apaan nih? Saya udah jam 12 malam nih. Ya Allah. Dengar cuma sayup-sayup ini. Makanya kalau udah sama Gurunda tuh udah ngantuk-ngantuk pun tahanin. Ya Allah, dan saya dan Bang Al-KTP ini adalah salah satu orang yang mendengar debat lintas agama dari Gurunda kita, dari Bang Zuma, yang akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu bukan di dunia. Hidup yang kekal itu adalah hidup setelah kematian. Hidup di dunia ini hanya sementara, kawan-kawan. Gunakan akal dan pikiran kita supaya kita itu bisa kembali kepada Sang Kholik, kembali kepada fitrahnya manusia, itu menjadi benar-benar ya selayaknya manusia, gitu ya. Jangan. Bang J ini mu'alaf juga ya? Alhamdulillah Bunda. Ya. Al-KTP. Kalau Sal enggak kan? Sal Muslim kan? Sal mu'alaf Bunda, tapi Sal itu jauh lebih dulu daripada Al-KTP dan Jai. Jai dulu, Sal dulu, Jai baru Bang Al-KTP gitu. Iya, oh gitu. Keren. Yang penting istiqomah. Jadi perkuat gini, saya kasih tahu sedikit. Bagus mu'alaf gitu ya. Maksudnya, tapi keimanan kita harus tetap diperkuat gitu loh. Banyak-banyak belajar tentang Islamnya, jangan cuma ngomal-ngomal. Sepakat Bunda. Benar Bang Jai? Ya kan? Umpamanya yang dari mulai yang gampang-gampang, nggak ada kata terlambat sebelum kita mengembuskan nafas terakhir. Dari mulai wudhu dulu, perbaiki. Itu kalau saya panduan yang begitu tuh Ustadz Adi Hidayat tuh. Jadi kita punya guru-guru yang memang bidangnya masing-masing. Soal hati, soal tauhid, soal fikih. Nah, itu sering-sering itu selain membaca sendiri. Betul. Jangan nanti sibuk ngomal, sholat tinggal. Nah itu kan nggak bener kayak gitu. Jadi kayak munafik gitu kan? Iya. Betul Bunda. Jadi kalau saya keras, maafin aja. Maksudnya tujuannya kan baik. Karena memang Islam itu berat Bunda. Berat itu karena balasannya surga. Disiplin itu. Disiplin dan berat Bunda. Kadang karena gini. Contohnya ini. Kan contohnya ketika Ustadz saya itu orang Islam dari Mesir. Ya gantian. Nah contoh kita belajar sesuatu itu. Kan nggak mungkin kalau belajar karate itu cuman liatin doang langsung bisa jadi sabut hitam, kan enggak. Butuh pengalaman sampai dia luka mungkin, sampai dia ini itu. Nah begitu juga ketika kita di Islam ini aturannya ada, kita yang masuk, kita yang ikut aturan, bukan kita yang mengatur. Nah, daripada kita yang lagi mualaf ya. Sal, kamu moderator bukan Sal? Moderator Bunda, bisa itu saya si turunkan. Kang Aziz tuh di mute aja. Mana Bunda? Tuh di bawah. Ngapain ngomong-ngomong begitu? Orang kita lagi bicara sesama saudara, kok kau ikut-ikut di bawah, ngapain? Ya kawan-kawan yang 1,5 mata memandang, silahkan di follow-follow akun Gurunda kita.
Ini akun yang ke-6. Dan Bunda Mila juga, Mila Soraya, akun para apologet yang ada di atas. Silahkan di follow-follow yang belum follow. Dan terima kasih jazakumullah yang sudah follow-follow. Yang terakhir tuh mu'alaf Al-KTP ya, yang terakhir ya. Ya betul. Itu ada, kalau di masing-masing daerah tuh ada nggak kayak mu'alaf center? Kalau Jakarta kan banyak tuh, dari mulai tempatnya si Kohdondi atau siapa-siapa itu. Kalau di daerah ada nggak itu? Di Medan ada, Bun. Kalau di Medan Medan ada? banyak. Ada. Medan banyak ya. Medan kan ada. Ini kita nih yang di pelosok-pelosok ini loh harus dibicarain. Dulu Bun, waktu di Aceh itu sebenarnya ada juga loh yang kota yang dimurtadkan. Ada yang dulu kota yang dimurtadkan tuh di dekat Singkil. Singkil masuk dalam lagi itu Pulau Banyak. Nah, Singkil ya. Nah itu kemarin tuh Ustadz udah ke situ kan, udah bangun masjid juga lah. Dulu tuh masjidnya nggak ada. Sekarang alhamdulillah bangun masjid ada. Tuh naik ke situ tuh naik daripada kapal. Mungkin teman-teman yang dari Aceh pasti tahu kota Singkil. Dekat Sigli nggak? Nggak jauh. Jauh Bun, itu Sigli kan di tengahnya tuh Sigli. Sigli 2 jam lagi baru ke Banda Aceh. Kalau Singkil nih masih mau arah Medan juga dia. Sebelum Stabat baru ini masuk Aceh, baru itu nyebrang lautan lagi sih Bun. Orang-orang yang di bawah ini pasti tahu kok. Dekat ke Zero itu 0 kilometer itu. Oh itu jauh lagi Bun. Itu ke jauh lagi. Kilometer, nyebrang Banda lagi nih enggak? Nah dekat Subuh Salam. Ini ada aku info sedikit ini ya. Hari ini ada saudara kita mualaf ya. Hari ini udah beberapa bulan kan sakit. Hari ini beliau meninggoy hari ini. Oh, beliau masuk Islam satu keluarga, anaknya 9. Tadinya yang kemarin itu ya, yang di Bang Faruk itu bukan? Bukan Bang, bukan Bun. Bukan. Lain aku. Jadi beliau ini dulu pedagang babi keliling dia. Terus mualaf ya. Udah mualaf dia seluruh aset dari jualan B2 itu dia bangun masjid Bun. Jadi ada desa masuk dari Pancur Batu ya, ada di Medan ini Pancur Batu masuk piti-piti saya itu ada di piti saya masjid yang beliau bangun gitu ya. Udah lama banget di situ ada yang udah Islam 15 kakak itu semua mualaf Bun, mualaf itu. Tapi hari ini beliau meninggoy. Ya Allah. Iya khusus daerah situ itu semua daerah mualaf gitu loh. Jadi kalau kita di sana datang ke sana, karena kami udah pernah ke sana ya. Di sana itu emang ini banget mereka untuk Islam itu gitu. Gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan 9 anaknya itu semua 9 anaknya Muslim masuk Islam. Sampai ada satu anak perempuannya sekolah di pesantren. Udah sekolah di pesantren bagus-bagus gitu ya. Tahu-tahu pulang dia ke rumah itu entah dapat dari mana gitu, pacaran dia sama Sintua lah ya, Sintua gitu. Nah, masuk Kristen dia, nikah masuk Kristen gitu. Nah, udah itu disitulah bapaknya ini mulai goyang, kesehatannya mulai goyang dia. Tapi si anaknya ini kemarin mudah-mudahan saya sama suami mau mualaf kok Bu, katanya gitu ya. Tapi ini belum pernah ketemu. Harusnya kemarin Lebaran Haji itu, habis Lebaran Haji balik lagi ke Islam udah gitu ya kan. Tapi belum ada waktunya mungkin ya kan, kami belum kesana belum pernah ketemu gitu. Jauh dari situ. Ada kalau dari saya jauh, masuk ke dalam banget itu kita kalau dari Pancur Batu masuk lagi ke dalam. Di situ benar-benar tempat jihad yang luar biasa, serius. Itu luar biasa banget di sana. Pancur Batu tuh
Masuk Medan mana itu? Dekat-dekat mana itu? Dekat-dekat Brastagi? Masih ya arah Brastagi, Bun. Arah Brastagi. Arah ke Brastagi. Iya, iya. Jadi kalau kita dari Medan sebelum Masuk mobil ke itu atau harus naik motor? Masuk mobil kali ya? Masuk ke itunya ke rumahnya, alhamdulillah bisa masuk mobil, cuma naik gunung, turun gunung, melewati sungai. Tempatnya indah banget, Bun. Kayak masuk ke dalam situ, kayak kita masuk ke dunia apa ya, ke dunia awan kayak gitu loh, Bun. Oh, keren ya. Jadi keren banget tempatnya gitu loh. Kebetulan kami pernah pergi ke sana itu masih dari Medan sini, masih jam-jam. Serem nggak tapi? Serem nggak? Serem. Ya karena ini, Bun, taulah kan kalau nggak aman ya. Tapi kalau aman-amannya aman sih, Bun. Cuma seramnya di sana itu banyak masih ilmu-ilmu apa. Oh, yang gaib-gaib gitu. Masih banyak. Allah. Gunung Sinabung lewat Jamin Ginting, iya lewat. Iya. Tapi beliau itu keren banget. Banyak juga mengislamkan saudara-saudara yang Kristen itu, termasuk yang 15 kakak di desa itu gitu loh. Kemarin target kita mau itu desa Mualaf gitu, mau desa Mualaf. Mudah-mudahan nanti kita ini lagi lah ke sana. Iya. Allah kan sudah berfirman juga kan, alladzina idza asabatsu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan terkhusus hanya untuk orang yang meninggal saja mengalami keluarganya. Nah, tapi orang-orang yang mendapatkan musibah dalam kecelakaan, kebakaran dan hal yang merugikan orang tersebut. Nah, itu kita katakan ketika dengar saudara kita mengalami musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali, begitu. Jadi ketika ada saudara kita emang musibah, sakit beliau. Gitu. Bayangin 3 bulan dia, Bun, 3 bulan mualaf itu, Bun, beliau bangun masjid itu. Masjidnya itu senilai 360 juta ada. 360 juta ada nilai masjidnya itu, Bun. Jadi dalam 6 bulan, kerennya lagi, Bun, dalam 6 bulan itu masjid selesai. Itu loh. Itu entah dari mana datang gitu. Karena kemarin itu orang itu karena masuk Islam itu kan orang itu kan sekeluarga, berarti 11 orang sekaligus orang itu gitu loh. Terus dia niat banget ada uang dari hasil dari apanya itu, dari dulu kan dagang berdua gitu ya. Saya mau apakan ini semua gitu loh. Boleh nggak mau saya ada uang ini saya bangunkan untuk masjid. Bagaimana Allah aja nanti kalau umpamanya Allah bantu pembangunan masjid ini aja. Alhamdulillahnya jadi dalam 6 bulan jadi masjidnya. Oh gila, ini hebat bener ya. Iya, anak-anaknya, Bun, masih 9 tahun, Bun, itu hidupnya udah di masjid itu. Jadi anak-anaknya itu ngaji, yang mau makmurkan masjid itu anak-anaknya itu, Bun, yang azan di situ, yang baca-baca Quran di situ gitu, Bun. Iya. Cuma masalahnya sekarang anak masih kecil-kecil gitu, yang ngawasinya itu siapa? Ada ibunya. Oh, ibunya udah kuat juga, jangan nanti gara-gara ibunya ibunya alhamdulillah saya lihat ini istiqomah dia iman Islamnya gitu. Cuma ya adalah sedikit itunya anak-anaknya itu mungkin ya. Itu dia. Tapi harus dirangkul sih, harus dirangkul banget sih, Bun. Benar. Cuma saya hari ini lagi kurang sehat, nggak bisa ke sana. Suaranya bindeng tuh. Terus ada Bang Kadapi, anaknya lagi dinicu. Ada bocor jantung, anaknya baru lahir, jadi gimana katanya gitu tadi. Kita mau ke sana gimana katanya gitu. Iya, Bun, aku bindeng ini lagi perlu berat dari kemarin. Makan minum jeruk nipis itu. Ya, Bun. Makanya ya Allah, ini anak-anaknya kayak mana itu? Ada berapa anaknya?
Anaknya 9, yang baru menikah baru 1. Itulah yang murtad itu. Dari situlah goyang kesehatan si bapak itu. Pasti udah tahu ini ujiannya pasti. Gimana lagi itu ujian. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kesanggupannya. Fa inna ma'al yusra. Setiap kesulitan namun ada kemudahan. Allah pasti menguji hambanya itu, pasti Allah tahu kamu nih mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji hamba tuh pasti kita mampu. Begitu. Jadi usnuzon sama Allah. Jangan bersuuzon sama usnuzon. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah yang lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Sekira kita tidak menyukai sesuatu itu, bisa jadi yang kita tidak suka itu bisa jadi yang paling kita sukai. Iya, insya Allah. Kalau teman-teman datangin tempatnya pasti takjub, Masya Allah. Amal jariah tuh sama beliau tuh Masya. Setiap orang sholat di situ, setiap orang mengadakan sesuatu yang berkaitan dengan agama yang mendapatkan pahala, beliau tuh mengalir. Seperti air sungai-sungai nanti tuh. Pahala dia tuh mengalir seperti air sungai yang mengalir tuh, kan tiada batasnya itu, tiada habisnya. Sebegitulah orang yang yang mendapatkan pahala jariah, mengalir seperti sungai itu yang senantiasa tidak pernah kering. Itu makanya Allah bilang innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Nama gitu. tempatnya. Tengok Aladin itu, tengok nih, inilah nih salah satu yang nanti dibakar di api neraka ini. Nama tempatnya itu apa ya? Seribu Bintang namanya, Desa Seribu Bintang. Jadi kita masuk dari Pancur Batu, masuk kanan tuh sampai ke atas. Dari Pancur Batu, dari jalan besar itu masih kita 1 jaman. Oke bang, aku padamu, syukron bang. Mohon maksudnya sekiranya bisa dihidupkan kembali itu masjidnya ataupun musolanya, itu suatu juga abang, pahala abang itu. Nah, apa kata Allah begini, Allah tuh tidak mengurangi pahala orang tersebut. Seperti orang berpuasa dan orang memberi makan orang yang berpuasa, tidak si memberi ini mendapatkan pahala yang berpuasa dan tidak mengurangi si yang berpuasa sedikit pun. Lihat Islam. Enggak ada. Oh, kamu nih diberi makan oleh ini, yang berpuasa dikasih makan sama yang memberi. Kamu pahala kamu enggak mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di atasnya udah pada beli buku Ustadz Wafi belum nih? Oh, di Oten ya? Ya udah, kalau Oten silakan aja naik ke sana, cari ke sana. Kalau ke Oten nggak apa-apa. Buku Ustadz Wafi ya Bun? Izin Bang Sal sebentar. Yang buku Ustadz Wafi itu kan bagus tuh, yang umpamanya belum ngerti berdebat, atau nggak mesti buat berdebat, tapi buat ilmu kita memperkuat, mencegah kita nih keimanannya tidak goyah. Nah, ini di profil saya ini ada nomornya langsung, ada nomornya yang bisa dihubungin. Itu bagus sekali loh. Kalau umpamanya buku yang Palestina itu masih ada, berarti 2 itu harganya 100. Kalau enggak, 1 aja itu harganya 85. Langsung hubungin beliau, itu penting sekali, apalagi yang sering naik komal tuh Al-KTP. Apalagi yang belum punya. Aku dikasih Bang ini, dikasih Ustadz Wafi Bun. Kemarin kalau udah kasih Ustadz Wafi ya udah. Iya, maksudnya belum kucet masalahnya di waktu di room Ustadz Madu kemarin. Sal nanti. Iya. Nanti inti saya ini ya, saya kasih. Tapi aku belum DM Mas ya. Iya. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Karena itu. Jadi kalau yang di Jakarta hubunginya sama Ahimoto, minta. Yang di Ustadz Wafi kalau nggak salah tinggal 1 doang.
Yang satunya udah habis. Kayaknya sih. Coba nanti dikonfirmasi aja. Itu ada nomornya langsung. Iwan Villa nih ada 1100. Coba hubungin. Jadi kita nih harus membekali diri kita dengan ilmu. Nah, dari mana itu buku-buku? Ya dari guru-guru kita. Kalau saya sih cuma sebagai pensupport aja. Jadi buku itu terbit, saya yang support. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah saya kan. Amin ya Allah. Insya Allah ya itu aja. Kita kalau sudah begitu tuh apalagi yang kita mau perbuatkan nggak ada. Dengan buku ini insya Allah orang-orang jadi berilmu, ikut lagi berdakwah. Nah dari situ aja kita bisa dapat manfaatnya kan. Amin. Jadi amal jariah Bun. Jadi amal jariah insya Allah. Itu aja. Kenapa? Kenapa Kak Nadia? Bunda tanya tuh. Insya Allah jadi amal jariah. Ya, kata saya. nanti rencana kita juga mau ditranslate ke bahasa Inggris biar saya bisa ikut menebar buat orang-orang di sini karena generasi muda. Kalau di Indonesia itu itulah susahnya, kebiasaan membaca itu agak kurang. Kalau di sini anak-anak umur 20 ke atas itu rajin baca. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, umpamanya emak bapaknya orang Indonesia, umpamanya udah lama di sini, anak-anak itu bisa ngomong sedikit-sedikit tapi membaca kurang. Nah dengan diterjemah ke bahasa Inggris insya Allah itu bisa itu. Nah itu kita lagi rencanain tuh insya Allah kalau ini nanti. Yang di Indo udah mau habis itu. Nanti ada jilid kedua 3, 4, 5 sampai 5 jilid tuh. Nah kalau sudah selesai itu insya Allah bisalah jadi apologet cerdas yang baru, generasi baru. Amin ya Allah. Itu dia. Lanjut. Awas ria, mohon jangan dijaga sayang. Bukan ria. Kebaikan itu menular. Kebaikan itu menular. Kalau mau ria ya saya daftar aja semua yang kita bantu. Bun, ini kan sedikit begitu. ya, yang mungkin yang ku tahu ya, kan ini ada dari Oten ini framing nih tentang masalah kenapa di masjid itu ada bulan sabit. Nah, ini sebenarnya kisahnya tentang yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu linnas linasi wal hajj walaisal birru bi antatul buyut min duhur ha walakinnal birra minat taqwa wa tul buyut min abawah liha wattaqullaha la'alakum tuflihun. Nah ini sebenarnya biar ini adik-adik Oten tahu ya. Ini mereka bertanya kan. Nah Rasulullah mengatakan tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Itu makanya itu dilambangkan mungkin dalam Islam, tapi tentang iman Islam itu tauhid, bukan bulan sabit. Tapi kita tidak mengkultuskan, itu yang penting dikasih tahu. Kita tidak mengkultuskan itu sebagai lambang. Itu awalnya mulainya juga saya kemarin kebenaran saya untuk ini ya izin haji. Tapi sejarahnya itu dari zaman siapa yang di Turki itu. Nah awalnya itu lambang itu dari, jadi lambang itu kan yang ditanya lambang yang di masjid kan bulan sabit itu kan. Iya, nah waktu itu dipikir kayak mereka kan lambang mereka kan salib. Nah, jadi saya jelasin sedikit nih, kemarin kebenaran ada yang nanya. Mudah-mudahan kalau salah saya tolong dikoreksi. Itu sejarah keruntuhan Kristen. Lambang itu dipakai di Turki. Lambang Turki Ottoman, benar. Nah, itu lambang kemenangan Muslim. Jadi apa dipakai lambang untuk membedakan antara Kristen dan Islam? Kan Kristen udah kalah, disepakatin lah pemakaian bintang dan bulan gitu. Tapi tidak semua masjid pakai itu, makanya kita beda. Kalau salib kan mereka mengkultuskan, mereka menyembah itu, pakai dicium, pakai apa. Kalau ini kan enggak, cuma membedakan nih masjid Kristen udah hancur, makanya dibangun seperti itu, dibedakan buat lambang itu aja, nggak ada lain-lainnya, nggak ada pengkultusan. Bulan sabit. Bukan bintang sabit, bulan sabit. Bulan sabit. Karena itu ada di
Di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 189. Bintang bulan ini yang saya bicarain, mungkin lain yang maksud Iya. sama Oten. Oke. Wallahu Mereka a'lam. cari-cari macam-macam pertanyaan-pertanyaannya. nggak Memang cari-cari masalah gitu. Kayak ini aku padamu nih. Kamu naik, coba kamu naik. Aku padamu. Coba naik kamu. Kupastikan kau nangis. Saking nggak adanya lagi Bun mau dikorek dalam Al-Quran itu gitu loh. Betul. Sampai hadis-hadis palsu pun diangkat mereka. Itulah Oten. Nah, satu hal lagi mungkin ya, buat kita-kita yang sering naik di atas, kalau umpama ilmu kita tentang keislaman tuh belum kuat, belum yakin, mending dijadiin PR. Karena begini, kalau kita salah bernarasikan ayat, salah arti atau apalah, itu tanggung jawab kita sama yang di atas loh, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berdebat di Bible itu kita nggak ada dosanya lah istilahnya tuh, karena itu kan cuma buku cerita. Tapi kalau Al-Quran jangan pernah kalian membawa kalau kalian benar-benar tidak mengerti apa yang ada di itu. Hati-hati, hati-hati itu. Betul Bun. Iya. Jadi mendingan kalau saya pribadi saya bilang begini, sebentar saya tanya sama yang ahlinya atau panggil ustadz atau apa, itu aja. Jadi nggak perlu kita langsung menjawab demi kelihatan menang, tapi ternyata melintir itu. Kasihan yang di bawah nanti yang dengar, bisa-bisa salah itu. Jadi hati-hati kalau membahas soal agama ya, agama Islam. Apalagi ngejelasin Al-Quran ya Bun, karena Iya, Al-Quran hadis, apalagi hadis itu kemarin. Hanya bisa membaca tapi kita tidak paham dengan nahu sorob kayak gitu-gitu kan. Banyak, ilmunya 15 itu. Saya sama itu Bun, sama Bunda Rahma kemarin kapan itu pernah ngebuka hadis. Wah itu mah bisa sakit kepala kalau nggak ngerti. Ternyata ada sambungan dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Banyak hubungannya itu loh. Nah kalau kita yang belajarnya cuma karena dengar-dengar doang, bagaimana itu? Betul Bun. Iya. Jadi kebayang ya Bun, Oten yang suka nyablak kayak gini gimana? Cuma ngambil seiprit dari sini, seiprit dari sini. Bener. Gitu. Bener banget. Ada muslim. Kalau saya selalu bilang Bun, kalau nggak paham tentang Al-Quran, jangan bahas Al-Quran. Gitu. Jangan, mendingan kita langsung DM atau WA guru-guru yang lebih mengerti. Betul Bang Letsus. Siapa tuh Jai yang Karena pertanggungjawabannya itu kita salah baca huruf aja, salah kata anak saya ya, kata anak saya. Baca Al-Quran itu huruf Al-Quran itu salah pengucapan juga salah arti katanya gitu. Yes. Jadi makanya anakku itu kok lama kali kamu naik ke Al-Quran, nggak bisa cepat. Karena apa? Harus fasih cara pengucapannya itu biar nggak bersalahan nanti katanya gitu. Gini, karena gini kan, apa namanya? Ketika baca Quran ini kan sunnah, tajwidnya wajib. Makanya kata di sini Allah berfirman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini kan ini dengan menyebut nama Allah. Ini karena kita yang menyebutnya. Jadi kita di sini dengan bis. Kalau misalnya Allah berfirman mengungkapkan dengan dirinya ismi, tapi tidak pernah Allah menyatakan ketika menyebutkan dirinya dengan ismi, mengatakan ana. Itu di surat Toha 14 gitu. Nah di sini karena kita yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini kan kita yang menyebutkan di basmalah. Tapi jika Allah memperkenalkan dirinya ismi, nah ismi ini saya Allah, tapi tidak pernah Allah ini memperkenalkan diri dengan kalimat ismi ana begitu.
Nah, kalau si Jai ini baru, kalau Jai yang gambar monyet ini baru nih, ntar ku naikkan kamu ya, mau entah nggak? Nah, Joy gambar monyet ini dia nggak bisa kayak gitu Joy ini. Joy itu harus begini dah. Joy itu harus dikasih kalimat di sini. Bentar ya. Joy itu harus dikasih kalimat di sini Joy. Joy itu dikalimatkan di sini. Nah, Joy itu di sini. Kamu naik Joy. Kamu udah aku angkat ya. Joy itu dikalimatkan di sini. Kalimatkan di sini Joy. Nah, ini kamu nih. Kamu nih Joy nih. Ini kamu nih Joy. Jangan disebut nanti. Ya, aku tunjuk aja Joy ya, bisa lah bacanya Joy ya. Ini kamu nih. Baca aja bilang. Baca nih. Ini kamu Joy. Begitu Joy. Kunarion kau, Kunarion. Tahu nggak kau Bani Kunarion? Jadi sebenarnya kita sebagai seorang muslim ini kita benar-benar bersyukur ya. Kenapa? Seandainya suatu saat nanti entah itu gempa bumi, entah itu apalah kejadiannya, semua buku-buku ini hilang, musnah di telan bumi. Nah, Oten dengar ya, 857, 860 orang. Apa yang masih tersisa kalau kita balik lagi? Mungkin dalam waktu sekejap itu Al-Quran bisa terbentuk lagi, Al-Quran bisa akan ada lagi tanpa kesalahan. Kenapa saya bilang tanpa kesalahan? Karena di seluruh dunia itu ada penghafalnya. Banyak penghafalnya. Setiap tahun musabaqah tilawatil Quran itu yang menunjukkan bahwa Quran itu tidak tersentuh dan tidak terkontaminasi sama tangan-tangan manusia. Lah buku kalian seperti apa? Buku kalian bisa dibalikin lagi? Enggak akan ada. Itu kelebihan Al-Quran. Seperti ini Bun, nanti Bun yang kita takutin Bun, seperti ini ya, ketika Al-Quran ini sudah nggak ada lagi. Ya, habis kosong seperti itu. Coba. Dengan sekejap itu bisa diisi. Dengan sekejap. Bukannya kemarin ada yang lucunya, ada Oten, oh terjemahannya begini, nggak bisa sama. Loh, kita itu bukan mengacu ke terjemahannya. Justru terjemahan ini kalau kesalahan, kemungkinan ada kesalahan, tapi kita punya yang aslinya, kita bisa mengajukan diri, kita bisa lihat ini bahwa di Al-Quran itu ada. Nah kalau kalian kemana? Kalau umpamanya salah, buktinya sekarang yang ada di Indonesia sama yang ada di Amerika itu beda sekali. Nggak ada perikop-perikop yang ada di sini. Indonesia itu kan sudah terkontaminasi, dibuang, dibikin sama LAI. Makanya para pendeta pun mengajukan gugatan, cuma belum berhasil untuk minta dirobahkan lagi seperti dulu.